Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Muzammil, kelanjutan kajian kita pada bulan suci Ramadan. Jadi supaya ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya. Jadi kita sekarang memasuki ayat ke-20. Jadi supaya nyambung ayatnya. Ayat ke-19 itu menceritakan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran itu sebagai tadhkirah, pengingat. Artinya apa? Mengingatkan kita hal-hal yang gaib yang akan terjadi dan tidak masuk akal. Jadi bagaimana kejadian nanti bumi ini akan dihancurkan oleh Allah, itu tidak masuk akal. Ada hal-hal gaib yang terjadi ketika manusia berbuat maksiat, maka mereka akan dilaknat oleh Allah. Itu suatu hal yang tidak masuk akal. Makanya Al-Quran itu menjadi tadhkirah. Tadhkirah itu peringatan. Ada dua kelompok, ada yang menjadikan Al-Quran itu betul sebagai peringatan, sehingga mereka terus introspeksi diri dan merubah diri dengan beribadah. Ada satu kelompok lagi yang tidak mau tahu, dia tidak mau tahu. Dia nanti mau tahunya kapan? Ketika kejadian itu sudah terjadi, baru dia mau tahu. Rupanya betul yang diceritakan oleh Al-Quran Karim. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan kita, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila." Maka ini sebab peringatan yang sudah saya berikan kepada kalian. Peringatannya seperti ini, maka beribadahlah kalian kepada Allah. Maka ibadah itu diserupakan oleh Allah dengan sabila. Sabila itu apa? Sabila itu jalan yang berkelok-kelok. Berbuat baik itu susah, berat sekali. Beribadah itu susah. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah itu susah. Tapi kata Allah, lakukan saja itu. Untuk apa? Supaya kamu jauh daripada azab. Supaya kamu itu nanti tidak aku azab di neraka nanti. Maka beribadahlah kamu, beribadahlah kamu. Kalau mau ya terserah, kalau tidak mau ya terserah, kata Allah. Jadi makanya ada kelompok yang dia itu beribadah, ada kelompok yang tidak mau beribadah, dia tidak mau tahu. Kapan dia tahu nanti? Ketika dalam dua hal, kata Allah. Kalla sawfa ta'lamun, dia akan tahu ketika sakaratul maut nanti, baru dia tahu diri. Satu. Yang kedua, "Tsummakanla sawfa ta'lamun." Dia akan tahu kebenaran Al-Quran itu tatkala dia dibangkitkan di padang mahsyar nanti, baru dia tahu diri. Bagaimana ibadah saya? Kenapa sedikit sekali saya beribadah? Inilah namanya nafsu lawamah yang mencaci maki diri dia sendiri. Kenapa saya berbuat maksiat? Kenapa tidak patuh kepada Allah? Ya. Jadi kita lanjutkan sekarang pada ayat 20, masih pada surah Al-Muzammil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan beberapa ibadah. Salah satu ibadahnya apa yang ditawarkan oleh Allah? Kalau kamu mau, kata Allah, nak mau ya sudah, tidak apa-apa. Salat malam. Jadi kita bangun tengah malam, sebelum salat subuh kita bangun tengah malam, kita salat walau rakaatain, walaupun 2 rakaat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan begini, salat witirlah kalian sebelum masuk waktu fajar. Kalau seandainya kalian khawatirkan akan masuk waktu fajar, fasalla raka'ah wahidah, salatlah 1 rakaat saja, kata Rasulullah SAW. Ini hadis dan ayat ini itu memberikan motivasi kepada kita begitu pentingnya salat malam, walaupun cuma 2 rakaat saja. Jadi maka pada ayat sebelumnya sudah kita bahas, faqra'u ma tayassara minhu. Ini memang walaupun ada beberapa tafsiran-tafsiran, kalau ingin membaca Al-Quran itu lebih baik baca tengah malam.
Walaupun ada yang menafsirkan nanti kalau ingin salat sunnah itu lebih bagus salat sunnah tengah malam. Kenapa demikian? Dijawab oleh Imam Syafi'i dalam tafsir beliau. Baca Al-Quran di tengah malam itu akan membawa ta'adzur fil qalbi. Jadi pengaruh hati itu lebih kuat dibandingkan membaca di waktu pagi dan siang. Bukan tidak boleh baca waktu pagi, tidak. Tetapi waktu malam itu pengaruhnya lebih kuat untuk mendidik hati. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka tawaran Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Bangun tahajudlah kamu. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata beliau? Salat malam ini itu wajib bagi Rasulullah. Rasulullah mewajibkan salat malam untuk diri beliau sendiri dan tidak untuk lil jami', tidak untuk semuanya. Kalau kita ingin ikuti tidak ada masalah. Tidak mau juga tidak ada masalah. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Jadi ketika beliau menafsirkan ayat, barang siapa yang salat tahajud wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu ada waktu, kata Allah, wa minal laili, kalau ada waktu, fatahajjat bihi, bangunlah kamu dan salat tahajudlah. Apa kebutuhanmu? Mintalah, kata Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Barang siapa yang salat tahajud, oh ini saya nggak sanggup tiap malam salat tahajud seminggu sekali. Oh tidak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali. Oh tidak sanggup juga setahun sekali. Karena ibadah itu kita tidak melihat kepada jumlahnya tidak, tetapi pada nilainya. Punya nilai nggak ibadah itu? Untuk apa ibadah setiap malam? Tahajudnya sepanjang malam tapi tidak punya nilai. Kita membeli barang yang besar sekali tapi nilai tidak ada. Bagus kita beli yang kecil tapi nilainya luar biasa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan, orang yang salat malam itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Ini kita cerita masalah gaib nih. Walaupun nanti ada sebagian penafsir mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia diberikan kehormatan dua oleh Allah. Kehormatan ketika di dunia dan kehormatan ketika di akhirat. Bagaimana kehormatan di akhirat? Akhirat yang dimaksud di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika seorang sudah meninggal dunia itu sudah masuk akhirat. Maka sakaratul maut itu adalah pintu seorang ketika dia ingin masuk ke dalam dunia lain. Ini akhirat namanya. Ketika seorang berada di alam barzakh itu akhirat namanya. Ketika seorang itu berada di padang mahsyar itu akhirat namanya. Ketika seseorang itu ditimbang oleh Allah, kebaikan-kebaikan dan kejahatannya itu akhirat namanya. Ketika seorang dimasukkan ke dalam surga dan neraka itu akhirat namanya. Maka sebagian penafsir mengatakan orang yang sering salat tahajud, sering ini maknanya apa? Bukan setiap hari, tidak. Bisa saja 2 hari sekali, bisa saja seminggu sekali. Karena ibadah itu membutuhkan apa? Mudawamah. Sebaik-baik ibadah itu kontinu. Walaupun nanti seminggu sekali, sebulan sekali, terus kontinu sampai meninggal dunia sebulan sekali. Untuk apa setiap hari dilakukan ibadah itu? Yang pertama tidak punya nilai. Yang kedua, ibadah itu setelah dilakukan setiap hari selama setahun kemudian dia tidak lakukan lagi. Jadi bagusnya apa? Kontinu, mudawamah. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Penafsiran Ibnu Abbas mengatakan ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar nanti, dia itu diberikan kemuliaan oleh Allah dan bisa memberikan syafaat kepada orang lain, pada orang yang dia cintai. Dia punya anak yang dicintainya, maka ketika di padang mahsyar dia bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Kalau kita punya anak yang sering tahajud, dia bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Kalau anak ini sudah mulazamah, mudawamah melakukan ibadah salat tahajud. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun nanti penafsiran yang kedua menafsirkan, dia akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat di dunia dan di akhirat. Di dunia dihormati oleh Allah, di dunia dikenal oleh Allah, dan di akhirat juga dikenal oleh Allah dan para malaikat. Makanya kalau seseorang itu dikenal oleh para malaikat, ketika di dunia dikenal oleh para malaikat dan dikenal oleh Allah, lebih-lebih lagi ketika di akhirat, ketika dia meninggal dunia. Tapi ketika seseorang di dunia terkenal oleh manusia, dia cuma manusia saja yang mengenal dia. Ketika meninggal dunia, manusia tidak pernah mengenal dia lagi. Mungkin cuma nama-namanya saja dia kenal. Kemudian malaikat pun tidak mengenalnya. Ini kalau orang terkenal di dunia. Tapi kalau orang terkenal di dunia, dikenal oleh para malaikat dan dikenal oleh Allah,
sampai dia meninggal dunia, dia dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan terus dikenal oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak dikenal oleh manusia itu enggak apa-apa, ada masalah. Bah gede itu ikan itu. Untuk apa dikenal apa namanya? Ya bagus dikenal oleh para malaikat dan dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang susahnya lagi, sudah tidak dikenal oleh manusia, tidak dikenal juga oleh para malaikat. Ini yang susah lagi. Di dunia dia tidak dikenal oleh manusia. Kemudian malaikat pun tidak mengenal dia, Allah pun tidak mengenal dia. Kenapa? Dia tidak beribadah, dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang itu dikenal oleh para malaikat dan dikenal oleh Allah, Rasulullah mengatakan ketika dia berdoa saja, itu malaikat di langit sudah mengaminkan doanya. Kenapa? Dia mengenal siapa yang berdoa tadi. Dia mengenal betul orang itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat ke-20. Ini masih cerita tentang bangun salat malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu. Jadi ada dua kelompok. Ada dua kelompok ketika turun ayat ini. Ada satu kelompok mereka itu bangun sepertiga malam. Ada juga yang bangun, ini kelompok pertama, sepertiga malam. Ada yang bangun setengah malam itu. Jadi malam kan dibagi dua. Jadi kalau seandainya habis isya itu sampai dengan waktu fajar, itu kita bagi tiga. Yang pertama sepertiga malam, yang pertama. Sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang ketiga. Maka ada kelompok pertama itu mereka salat sepertiga malam. Ada juga yang salat, ini masih kelompok pertama, 2/3 malam. Ada kelompok yang masih kelompok pertama juga, mereka salat setengah malam. Arti setengah malam, kalau jam 8 sampai dengan jam 4 itu 6 jam, itu mereka bagi tiga. Jadi kalau ada yang 3 jam setengah, ada yang cuma 1 jam setengah saja, ada yang 2/3, ada yang lebih daripada 3 jam, bisa 4 jam, 5 jam dan lain sebagainya. Ini kelompok yang pertama. Jadi mereka itu mengatakan saya ingin ikut Rasulullah SAW dengan salat sepertiga malam, 2/3 malam, atau setengah malam. Jadi ibadah saja, satu kelompok pertama. Kelompok yang kedua, supaya ibadah saya lebih bagus lagi, akhirnya mereka salat sepanjang malam, mereka salat sepanjang malam. Jadi mereka tidak mau tahu ini besok ada kerjaan, ada apa, mereka nggak mau tahu. Yang jelas berlomba-lomba dalam ibadah. Walaupun dua kelompok ini berbeda kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kita bawa dalam tanda kutip. Salat malam itu tidak wajib. Artinya Rasulullah mewajibkan cuma untuk dirinya sendiri. Jadi jangan gara-gara kita salat malam, salat subuh pun tidak ada lagi. Nanti ditanya kenapa tidak salat subuh? Malulah sekali saya salat malam tadi malam. Karena salat malam itu sunnah. Salat malam sunnah. Kecuali Rasulullah sudah mewajibkan salat itu untuk diri beliau sendiri. Dan beliau tidak pernah meninggalkan salat witir. Rasulullah pernah meninggalkan salat witir. Kenapa? Karena beliau sudah mewajibkan untuk diri beliau sendiri. Jadi makanya Allah mengatakan ada dua kelompok. Yang sebagian salat sepanjang malam, sebagian salat itu 1/3, 2/3 dan setengah malam. Jadi makanya nanti ada yang mengatakan ini siapa yang lebih bagus ini? Apakah bagus ini atau bagus ini? Ya. Makanya di sini ada ayat itu dimulai dengan inna. Inna itu di dalam kajian ilmu balaghah, inna itu namanya isbat. Isbat itu apa? Untuk menguatkan. Artinya Allah mengatakan, kalian jangan ragu masalah pahala. Jangan ragu kalian. Ada orang yang salat terus, ada yang tidak salat, ada yang tidak beribadah, ada yang salatnya khusyuk, ada yang tidak khusyuk. Bukan berarti saya tidak tahu khusyukan dia, kata Allah. Bukan saya tidak tahu nilai ibadah dia begini. Dia sudah salat sepertiga malam. Tidak, saya tahu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hal-hal yang gaib, setiap hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia selalu dimulai dengan inna. Inna itu maknanya tauhid. Inna itu maknanya isbat. Makanya di dalam Al-Quran itu inna itu hampir sampai 1900 sekian kali. Untuk apa? Supaya meyakinkan manusia apapun yang dilakukan itu selalu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dimulai dengan inna. Inna rabbaka ya'lam. Allah tahu. Kelompok yang pertama yang mereka itu salat taqumu adna min thulutsayil lail. Ada yang salat 2/3 malam, mereka ibadah terus. Allah bukan tidak tahu. Ini seperti kita berkurban. Ini kan nanti sudah Idul Fitri, kan masuk Idul Adha. 1 ekor lembu itu kan bisa 7 orang. Kalau sesuai dengan hadis itu kan bisa 7 orang. Ada seseorang mendatangi saya mengatakan begini,
Itu ketika lembu 7 orang, apakah Allah tahu saya ada di sini? Ya, dia ragu-ragu. Dia ragu-ragu kalau beli lembu 7 orang itu, apakah Allah tahu nama saya ada di situ? Apakah perlu saya tulis di lembu itu nama saya? Dia ragu. Jadi maka saya katakan tidak perlu tulis. Allah tahu kalau ibu ada kontribusi dalam satu lembu ini. Ibu tidak perlu ragu. Ya, tidak perlu ragu. Maka Allah mengatakan Allah tahu ada kelompok yang pertama yang mereka beribadah 2/3 malam, 1/3 malam, setengah malam. Allah tahu bukan tidak tahu. Satu. Kemudian Allah juga tahu orang yang beribadah sepanjang malam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala akan berbeda ini. Ini kalau kita lihat pada jumlahnya. Tetapi kalau menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Abbas, Ibnu Arabi juga, ibadah itu bukan apa namanya banyak atau tidak banyak, tetapi nilai daripada ibadah. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, salat sunnah 2 rakaat setelah salat Isya itu lebih berharga, kata beliau, dibandingkan salat malam sepanjang malam wa qalbuhu sahih. Tapi hatinya itu lalai. Dia salat sepanjang malam, habis Isya salat terus sampai subuh. Tapi hatinya lalai. Maka nilainya tidak ada, kata Ibnu Abbas. Lebih bagus dia salat habis salat Isya, dia salat 2 rakaat tetapi khusyuk kepada Allah. Maka ini akan lebih baik dibandingkan salat sepanjang malam. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Sudah, ini kelompok yang pertama, kata Allah. Allah tahu mereka ibadahnya banyak, maka Allah tahu bukan tidak tahu. Maka nanti kalau seandainya ada orang ragu-ragu dalam beribadah, ragu-ragu bagaimana? Setelah salat subuh dia bertanya pada dirinya, apakah Allah memperhitungkan salat subuh saya? Saya sudah capek-capek berangkat dari rumah, saya salat subuh berjamaah. Apakah diperhitungkan oleh Allah? Itu orang yang salat subuh di rumah, apakah dia diperhitungkan sama dengan saya? Kata Allah, kata seorang ini. Ini kalau sudah ada tipe seperti ini namanya kufur ihsan namanya. Artinya apa? Dia beribadah tapi tidak yakin dengan ibadahnya. Dia tidak yakin Allah itu akan menilai ibadahnya. Seseorang berbuat maksiat, dia tidak yakin kalau maksiatnya itu akan diperhitungkan oleh Allah. Maka dia terus berbuat maksiat. Dia bertanya pada dirinya, masa Allah tahu yang saya lakukan ini? Saya kan berbuat maksiat, orang lain kan berbuat maksiat juga. Saya korupsi, mana tidak tahu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur ihsan namanya. Makanya ada 3 orang beribadah, dia selama ini beribadah terus karena ibadahnya melihat orang lain beribadah. Kalau ditanya kenapa beribadah, karena si fulan juga beribadah. Kenapa salat, orang lain juga salat. Kenapa bangun malam, orang lain juga bangun malam. Maka bangun malam itu lebih bagus kan sendiri-sendiri. Jadi kalau berjamaah bagaimana? Boleh, bukan tidak boleh, untuk memotivasi dalam beribadah. Jadi makanya maka Rasulullah SAW ada kalanya beliau ketika salat itu kan diikuti oleh sahabat yang lain. Karena beliau takut nanti itu akan menjadi wajib, akhirnya beliau salatnya di rumah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ya, jadi ada juga ta'ifah ini jamaah artinya. Ada kelompok yang mereka itu salat sepanjang malam bersama kamu ya Rasulullah SAW. Ini kata Allah. Artinya apa? Ada 2 kelompok yang berbeda. Ini Allah ingin mengatakan begini. Kalau ada orang salat tidak khusyuk, apakah sama dengan orang salat yang khusyuk? Beda ya, beda. Apakah sama orang yang bersedekah itu riya dan dia sedekah karena Allah? Itu beda juga. Ini sama juga seperti ini. Jadi semua amal ibadah kita walaupun sedikit itu semua diperhitungkan oleh Allah. Cuma bagaimana ya? Amal ibadah itu kata Fudail bin Iyad akan diperhitungkan oleh Allah dengan 2 syarat. Sehebat apapun ibadah dia, kalau tidak ada 2 syarat ini maka ibadahnya itu mardud, ditolak oleh Allah. Dia capek-capek salat berjamaah, capek-capek beribadah, dia berinfak, bersedekah, tapi tidak ada 2 syarat ini, fa'amalhuma, amalnya ditolak. Apa itu? Yang pertama al-ikhlasu fil ibadah. Ikhlas dia beribadah karena Allah. Dia salat bukan karena orang lain, memang karena Allah, untuk ketenangan jiwanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau kamu gundah sampai wudu maka salat sunatlah kamu. Kalau kamu gundah maka bersedekahlah kamu, kata Rasulullah SAW. Maknanya apa? Seseorang itu tahu hakikat ibadah itu, dia tahu hakikat ibadah, maka akan muncul ikhlas dalam beribadah. Maka orang yang tidak tahu hakikat ibadah untuk apa ibadah, maka susah sekali muncul ikhlas dalam beribadah. Ini yang pertama. Maka kalau tidak ikhlas dalam beribadah, jangan pernah harap amal ibadahnya itu akan diterima oleh Allah. Satu. Yang kedua, as-shawab. Sawab itu benar. Maka kalau ibadah itu ikhlas karena Allah, tapi tidak benar ibadah itu pelaksanaannya tidak benar, dan dia tidak punya ilmu, maka fa'amaluhu mardu.
Jadi kita katakan saya ikhlas betul dari rumah berangkat ke masjid untuk salat berjamaah. Nah cukup keikhlasan saja. Saya ikhlas berinfak bersedekah, nggak cukup ikhlas. Tetapi yang ada apa? As-shawab. Shawab itu benar. Fatihah kita benar, wudu kita benar, salat kita benar, pelaksanaan infak sedekah itu benar, haji kita benar. Nggak cukup haji itu ikhlas saja. Saya ikhlas karena Allah, tapi pelaksanaannya tidak benar. Fa'amaluhu mabrur. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana supaya menjadi haji mabrur, itulah buat syarat tadi. Haji mabrur tadi. Ikhlas karena Allah dan amal yang dilakukan itu adalah as-shawab, benar. Dan tidak cukup benar saja kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Sekecil apapun ibadahmu, sekecil apapun maksiat yang kamu lakukan, kamu akan melihatnya di padang mahsyar. Walaupun nanti Allah mengatakan begini, orang yang berbuat dosa kemudian dia bertobat, maka seluruh dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Maksud dihapuskan di sini apa? Dimaafkan oleh Allah. Bukan berarti ketika dia bertobat seluruh dosanya itu hilang begitu saja, tidak. Dosanya yang sudah dilakukan, sekecil apapun dosa itu, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhtara wa ma 'amilat min su'. Jadi sekecil apapun ibadah dia akan diperlihatkan oleh Allah. Sekecil apapun kejahatan dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan bunyi hadis. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, "Iyyaki wa muhaqqiratil dzunub." Wahai Aisyah, kamu jangan meremehkan dosa kecil, karena setiap dosa kecil yang kamu lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah bertobat, bagaimana cara tobat? Maka tobatnya Rasulullah SAW, walaupun tobat itu kita jangan salah mengartikan makna tobat. Rasulullah minta maaf kepada Allah kalau ada salah dalam hari ini. Ini dalam pagi ini sampai sore nanti ada salah, atau dari sore sampai malam ada salah. Maka Rasulullah selalu mengucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Maka bagusnya setelah selesai salat kita paling enggak kita duduk sendiri istighfar saja. Astaghfirullah. Paling enggak kalau kita meninggal dunia kita sudah beristighfar kepada Allah. Dan ketika mau tidur juga paling enggak kita istighfar dan kita baca doa. Paling enggak ketika kita meninggal dunia itu waktu tidur enggak bangun-bangun lagi, kita sudah membaca beristighfar kepada Allah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fungsi istighfar ini Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengazab satu kaum, satu kelompok kalau di situ masih ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemungkinan kampung kita tidak diazab, mungkin ada sekelompok orang yang duduk di samping masjid dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sesuai dengan firman Allah. Saya tidak bisa mengazab mereka ya Muhammad, sedangkan kamu masih beristighfar kepada-Ku. Bagaimana saya bisa mengazab mereka? Kecuali nanti satu kampung itu memang tak pernah mengenal Allah lagi, tak pernah beristighfar, tak pernah minta maaf, tak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dengan tidak mengenal Allah itu, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup syarat. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka karena ada dua kelompok tadi, ini dua kelompok, ada yang mengatakan mana yang lebih bagus, ini atau ini, maka dijawab oleh Allah. Wallahu yuqaddirul lail. Jadi Allah itu sudah membagi-bagi malam. Ada malam untuk beribadah, ada malam untuk istirahat, ada malam untuk ibadah, ada istirahat, kapan mencari rezeki. Jadi bukan artinya pas sepanjang malam terus ibadah, tidak, kata Allah. Allah yuqaddirul lail. Malam itu sudah dibagi-bagi. Maka ada seorang sahabat, dia berpikir kalau dia sudah berbuat seperti Rasulullah, dia akan hebat sekali. Maka dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya ke Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah SAW? Rasulullah berpuasa, Rasulullah berbuat ini, bangun tengah malam. Apa kata pemuda itu? Saya akan bangun tengah malam, terus beribadah sepanjang malam. Ada yang mengatakan apa? Saya akan terus berpuasa terus. Kemudian maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Pada dirimu itu ada haknya masing-masing. Ada hak tubuh itu perlu istirahat, perlu ibadah. Jangan kamu samakan seperti saya, kata Rasulullah. Jadi kita jangan samakan ini ibadah terus sehingga yang lain kita lupakan. Ada seorang ibadah saja dia lupa sama keluarganya. Ada orang yang bekerja saja lupa sama ibadah. Ini maksudnya wallahu yuqaddirul lail. Allah itu sudah membagi-bagi malam, sudah membagi-bagi hari. Ini kenapa disebutkan malam? Karena ceritanya tentang Lailatul Qadar. Cerita tentang bangun tengah malam, tahajud ya, salat tahajud.
Jadi malam itu sudah dibagi. Jadi bukan berarti kita malam itu, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, saya jadikan waktu siang itu untuk ma'asyah, mencari rezeki. Dan saya jadikan malam itu libasan untuk waktu istirahat. Makanya nanti ada pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, bangunlah tengah malam walau raka'ataini, walau 2 rakaat saja. 2 rakaat saja, kan tidak susah-susah lagi. Kalau ini nggak sanggup bangun tengah malam, kenapa? Dari habis Isya kita salat tahajud sampai waktu subuh. Kita kalau seperti ini memang nggak sanggup. Kenapa? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah mengatakan wallahi qadirul lail. Jadi malam itu ada waktunya. Maka lebih bagus kalian kalau tidak sanggup salatlah 2 rakaat saja. Nanti akan kita lihat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan artinya lebih penting bangun tengah malam walaupun 2 rakaat saja. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Jadi Allah itu sudah membagi-bagi waktu. Ada waktu istirahat, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk mencari rezeki. Jangan waktu mencari rezeki kita beribadah, waktu ibadah kita mencari rezeki. Artinya sudah dibagi-bagi waktu. Ketika datang waktu salat kita salat. Ketika kita bekerja kita bekerja. Makanya ketika di dalam ayat Jumat ya, salat Jumat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ketika dipanggil kamu untuk salat Jumat, maka salat Jumatlah kamu. Selesai salat Jumat, fantasyiru fil ardi, mau cari rezeki, mau berbuat yang lain silakan saja kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memilah-milah dulu. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Jangan ketika kita sedang urusan kita buat ini, sedang urusan untuk waktu tidur kita berbuat ini. Waktu sedang bekerja kita berbuat ini. Ini namanya wallahu yuqaddirul lail. Jadi sudah dibagi-bagi masanya. Kenapa dibagi-bagi? Alima an lam tuhsu. Saya tahu kata Allah, kamu tidak sanggup sepanjang malam itu untuk beribadah. Allah tahu. Karena ada waktu untuk istirahat. Jadi kita sekarang sudah kembali siang untuk istirahat. Ya, siang istirahat, istirahat. Tidak pernah bekerja, tidak pernah bangun. Kemudian malam beribadah terus sepanjang malam. Maka Allah katakan alam tuhsu. Saya tahu kamu tidak sanggup untuk beribadah sepanjang malam tidak sanggup. Kecuali Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi. Jadi makanya Allah mengatakan sehingga Nabi Muhammad itu punya panggilan khusus oleh Allah. Kenapa? Nabi Muhammad apa saja perintah Allah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah mengatakan akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah maka baca Al-Quran. Apapun yang ada dalam Al-Quran sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita tidak sanggup kita. Jadi makanya apa Allah mengatakan tentang khusus. Ini di sini itu kembali kepada malam. Kamu tidak sanggup mengontrol malam kata Allah. Kamu tidak sanggup beribadah sepanjang malam, kamu tidak sanggup beribadah. Maka beribadah sedikit saja kata Allah. Fataba alaikum. Ya, ini jangan salah kita. Di dalam terjemahan. Dalam terjemahan itu taba itu maka kalian akan diterima taubatnya oleh Allah. Ini kita jangan salah. Dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan makna fataba alaikum, ini taba ini makna lugawiyah, makna bahasa. Artinya apa? Taubat itu kembali. Arti kembali apa? Dimaafkan. Kalau kalian dulu sudah melenceng maka dimaafkan. Kalau kalian dulu mengatakan kami lebih bagus ini dibandingkan si fulan, sudah dimaafkan kata Allah. Ini makna fataba. Bukan berarti para sahabat mereka sudah berbuat dosa besar dan kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Tidak. Jadi makna fataba di sini itu dimaknai dengan bimakna lugawiyah, makna secara lugawi, makna secara bahasa. Artinya, kalau kalian dulu menganggap ini yang bangun tengah malam sepanjang ini akan lebih hebat dibandingkan yang lain, itu tidak benar. Ada orang yang tidak sanggup. Lebih bagus kamu 2 rakaat saja dibandingkan kamu sholat sampai ini tapi tidak mudawamah, tidak kontinu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Di dalam tafsir Al-Wasit apa kata beliau? Ini ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dibandingkan yang lain. Ya. Ini walaupun manusia salat 2 rakaat, tetapi dia itu sudah dianggap hebat sekali. Tetapi kalau para malaikat itu kan biasa-biasa saja. Mereka setiap hari bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibuktikan dengan ayat Al-Qur'an pada juz 28-29. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walaupun tumbuhan itu terus bertasbih, binatang terus bertasbih, gunung terus bertasbih, air pun terus bertasbih, tetapi tidak sehebat manusia yang mereka lakukan. Manusia itu walaupun dia bertasbih sebentar saja, tetapi nilainya itu lebih hebat dibandingkan yang lain. Ini menurut tafsir Al-Wasit Syekh Tantawi. Maka Syekh Tantawi mengatakan
Ini ayat ini menunjukkan kelebihan manusia itu dibandingkan makhluk yang lain. Cukup dia lakukan sedikit saja, dia sudah hebat sekali. Sedikit saja dilakukan. Maka di dalam bersedekah itu bukan masalah banyak atau tidak banyak. Maka seorang sudah bersedekah 1 miliar dia sudah hebat. Tidak memang. Maka sedekah itu dilihat dari apa? Sejauh mana dia butuh kepada hal yang dia sedekahkan tadi. Kalau dia bersedekah 100 ribu itu sangat berharga bagi dia, maka nilai sedekahnya itu juga sangat berharga di sisi Allah. Tapi kalau dia bersedekah 100 ribu itu tidak ada nilai sama dia. Hanya 100 ribu masih banyak duit saja, miliaran duit saja. Maka nilainya itu tidak punya nilai juga sama Allah. Ya, tidak punya nilai juga. Jadi makanya nilai itu tergantung sejauh mana kita butuh pada benda itu. Ketika kita bersedekah kepada orang lain, baju yang sangat kita sayangi, ini saya sayang sekali pada baju ini. Kita sedekah kepada orang lain, maka nilainya sangat lebih berharga dibandingkan kita sedekah bantu masjid, bantu ini. Tapi tidak ada nilai sama kita, Pak. Nilai sedekah kita juga tidak ada, agak kurang nilainya. Dibandingkan orang yang bersedekah, dia itu sangat butuh sekali kepada benda itu. Nilainya akan lebih tinggi lagi. Makanya kalau ada orang miskin bersedekah, jadi orang miskin dia bersedekah, maka nilai sedekahnya lebih dahsyat dibandingkan orang kaya yang bersedekah. Kenapa? Orang miskin ketika dia bersedekah, yang dia sedekahkan itu sangat berharga sama dia. Dia bersedekah 5.000 rupiah itu sangat berharga bagi dia. Kenapa sangat berharga? Dia mencari 5.000 rupiah itu harus dia kerja selama berapa jam baru dapat 5.000 rupiah. Maka itu sangat berharga sama dia. Ketika dia bersedekah maka akan hilang mungkin 5.000 rupiah, dan dia akan cari lagi beberapa jam kemudian baru dapat lagi. Kalau ada orang bersedekah 1 juta, itu 1 juta itu ada harga sama dia. Kenapa? Dalam hitungan menit, hitungan detik akan masuk lagi ke rekening dia, ratusan juta masuk ke rekening dia. Maknanya 1 juta itu tidak ada harga bagi dia. Begitulah nilainya di sisi Allah. Itu nilai sedekah dengan dia juga biasa-biasa saja. Maka ini namanya asy-syahiyyu. Sedangkan orang miskin yang bersedekah tadi namanya apa? Al-ithar. Ithar itu apa? Level paling tinggi. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmatnya Allah. Kita lanjut. Ya, ini ada juga di dalam tafsir lain mengatakan begini. Kalau seandainya ada orang yang tidak salat malam dari habis isya sampai ini, apakah berdosa dia? Tidak berdosa. Makanya dijawab di sini khairul mu'akhadah. Tak berdosa dia, tidak ada masalah. Yang penting yang fardu saja dijaga dulu. Ini sebagian kita ribut dengan yang sunnah-sunnah. Yang fardu tidak dia hanai pun mencuri. Jadi dia sibuk dengan sunnah. Sibuk dengan ini 8:20, ini bagaimana ini salat malam. Sehari-hari malam saya salat malam. Subuh dia tidak salat. Tidak salat subuh. Duhur dia kadang-kadang duhur, kadang-kadang tidak. Duhur kadang-kadang tepat waktu, kadang-kadang tidak. Tetapi dia sibuk dengan salat malam terus, salat malam terus. Apakah dengan salat malam terus seorang akan apa namanya? Memang betul hebat, tetapi kalau tidak salat juga, khairul mu'akhadah, dia tidak akan diberikan sanksi oleh Allah. Tetapi Allah menawarkan, kalau kamu mau ingin terhormat, bangunlah malam, salatlah malam. Kalau kamu ingin meminta sesuatu kepadaku, bangunlah malam. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, walaupun ada 2 tafsiran, nidaan khafiyya, itu dalam surah Ali Imran. Nabi Zakaria ketika ingin minta anak, beliau bangun salat malam. Nidaan khafiyya, ketika beliau berdoa tidak ada orang yang mendengar. Maknanya apa? Beliau bangun tengah malam, beliau salat malam, dan tidak ada orang yang mendengar beliau ketika berdoa. Jadi kalau istilahnya Imam Abbas-Sawi, berdoa tengah malam, salat tengah malam itu lebih khusyuk ya dibandingkan kita salat di siang hari. Kemudian nilainya itu juga lebih tinggi. Ini kalau masalah ibadah sunnah. Kalau fardu tidak ada yang bisa mengalahkan salat fardu. Sehebat apapun seorang ketika dia melaksanakan salat tahajud tapi tidak salat fardu, dah hebat orang ini. Dah hebat. Karena yang dia lakukan salat fardu dulu. Jadi salat fardu dulu. Kemudian setelah itu baru salat rawatib. Salat qabliyah, salat ba'diyah. Kemudian setelah itu baru lanjut dengan yang lain. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Makanya Allah katakan begini. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini ada 2 tafsiran. Kalau kita baca di teks ayat ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah semudah apapun dari Al-Qur'an. Ini penafsiran yang pertama. Maksudnya apa? Ketika kamu bangun tengah malam, selesai salat, bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat saja. Ya, bacalah Al-Quran walaupun 1 ayat saja.
Coba kita biasakan diri ketika bangun tengah malam, oh tidak sanggup salat malam ini, baca Al-Quran satu ayat saja kata Allah. Bacalah satu ayat saja. Maka kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, satu ayat ini akan memberikan pengaruh kepada hati yang lebih dahsyat sekali dibandingkan kita baca berapa juz Al-Quran di pagi hari. Itu lebih bagus kita baca malam hari walaupun satu ayat saja. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Asyur adalah majaz mursal alaqah juz'iyah. Jadi ke dalam salat itu kan ada bacaan Al-Quran, ya bacaan Al-Quran. Jadi makanya ketika tapi bacaan Al-Quran itu tidak bukan rukun tidak. Jadi bacaan Al-Quran itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika habis baca Al-Fatihah, Fatihah kan rukun. Habis baca Al-Fatihah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah semudah apapun dari Al-Quran. Waladhdallin amin. Kita baca alif lam mim sudah mana? Allahu akbar. Ya. Ini makna faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah semudah apapun dari Al-Quran. Maka karena bacaan itu bagian dari salat, maka tafsiran yang kedua, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Salatlah semudah apapun yang kamu anggap salat itu sangat paling mudah walaupun dua rakaat. Maka ketika bangun tengah malam, Allah menyuruh kita salatlah kamu walaupun 2 rakaat saja. Tafsiran yang pertama, kalau kamu bangun tengah malam, bacalah Al-Quran walaupun 1 ayat saja. Tafsiran yang kedua, kalau kamu bangun tengah malam, maka salatlah walau 2 rakaat saja kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun 2 rakaat saja. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Allah menyebutkan bahagian daripada pelaksanaan ibadah salat adalah bacaan Al-Quran. Jadi yang dimaksudkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, salatlah kamu walaupun 2 rakaat saja. Kenapa demikian? Kenapa cukup dengan 2 rakaat saja? Yang pertama ini kalau kita sesuaikan dengan perkataan Ibnu Abbas, salat 2 rakaat setelah salat Isya akan sangat lebih berharga dibandingkan salat sepanjang malam wa qalbuhu sahih. Hatinya itu lalai, dia tidak khusyuk. Bagus salat 2 rakaat saja. Tetapi kalau seandainya dia salat sepanjang malam dia khusyuk, akan lebih baik lagi. Tapi bukan itu yang diharapkan oleh Allah. Yang diharapkan apa? Walaupun kamu sedikit tetapi kamu khusyuk. Untuk apa salat banyak sekali tapi tidak khusyuk? Ya, wakal berusaha. Ini yang pertama. Yang kedua, alima an sayakunu minkum marda. Ada kenapa Allah katakan 2 rakaat saja? Karena Allah tahu sebagian kamu itu memang tidak sanggup bangun tengah malam kan sakit. Sebagian kamu itu sakit tidak sanggup. Tetapi sesakit-sakitnya orang itu, kalau dia bangun tengah malam salat 2 rakaat saja dia akan sanggup. Kan enggak lama 2 rakaat. Kalau kita pun salat yang fardu saja, yang rukun saja, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian satu rukun, kemudian satu rukun 2 rakaat saja, tidak lebih dari 5 menit. Karena lebih 5 menit. Tetapi pengaruhnya itu lebih daripada 5 menit. Pengaruh bagi hati itu lebih daripada 5 menit. Kenapa? Hati itu dia membutuhkan makanan. Tubuh ini juga butuh makanan. Coba Bapak-bapak lihat. Ketika kita laparnya luar biasa, ketika kita hausnya luar biasa, cukup kita minum 1 gelas saja, alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Ketika hati ini kosong, dia jauh dari Allah, coba salat tengah malam 2 rakaat saja, maka itu menjadi makanan bagi hati yang luar biasa. Ya. Maka seorang kalau sudah haus itu kan dia minum air itu yang paling berharga adalah minuman. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haus sekali. Ketika seorang lapar, maka yang paling makanan itu apapun makanan itu, ketika dia makan itu sangat berharga sekali bagi dia, walaupun makanan itu cuma sedikit. Makan sampai babi pun, kalau seorang sudah lapar sekali, tidak tahu dan sudah mudarat sekali, tidak tahu yang mau dia makan lagi, maka itu babi yang tadi haram itu menjadi halal. Tetapi dengan syarat, dalam keadaan darurat, kemudian tidak ada solusi lain, tidak ada solusi lain. Mau cari binatang lain ada, yang ada cuma babi saja. Kemudian selanjutnya, kalau dia tidak makan itu akan memberikan kemudaratan bagi diri dia, maka dibolehkan untuk makan babi. Ini apa? Ini makanan tubuh. Dan hati juga perlu makanan. Bagaimana makanannya? Itulah kita bangun tengah malam. Kalau kita mungkin memberikan makanannya salat fardu, kita berikan makanan dia baca Al-Quran, tapi tidak khusyuk kita. Insya Allah kalau bangun tengah malam walaupun 2 rakaat, insya Allah khusyuk. Ya, kenapa khusyuk? Karena kita bangun sendiri tengah malam dan tidak ada yang melihat kita. Jadi kita khusyuk dan untuk lebih khusyuk itu kata Imam Sawi itu sangat mendukung sekali kalau kita bangun tengah malam.
Kenapa tidak diwajibkan oleh Allah? Karena ada di antara kamu yang sakit, kata Allah. Nyaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa akharuna yadribuna fil ardi. Sebagian kamu itu musafir. Ya. Makanya nanti ada di dalam fikih itu. Walaupun Rasulullah ada melakukan ada melakukan hal itu, tapi dibolehkan. Ketika seseorang itu dia musafir, bahkan sholat pun bisa dijamak dan bisa dikasar. Bahkan nanti sebagian itu yang tidak salat sunnah lagi. Kenapa? Karena dia musafir. Jadi salat zuhur itu dia jamakkan dengan salat asar. Mau dia jamak atau dia kasar, maka sekaligus jamak kasar. Jadi sudah dua lagi. Ya. Atau dia jamak takhir atau jamak takdim. Ya. Jadi makanya sebagian kamu itu susah melakukan salat malam karena apa? Ada yang sakit. Ketika bangun tengah malam susah, jadi tidak masalah. Kalau bisa 2 rakaat saja kata Allah. Kalau bisa 2 rakaat saja. Karena apa? Akan memberikan makanan dan pengaruh bagi hati yang luar biasa. Kita kan sering gundah. Kita kan sering susah. Maka kalau kita gundah dan susah, memang Rasulullah mengatakan ambil wudhu dan salat sunnah kamu 2 rakaat. Ini memang pengaruhnya luar biasa. Tapi pengaruh salat malam itu lebih dahsyat lagi dibandingkan kita salat ketika kita sedang susah tadi. Coba bangun salat tengah malam. Kalau nggak sanggup setiap malam, seminggu sekali. Ini dalam minggu ini 2 rakaat. Minggu kedua 2 rakaat. Kalau nggak sanggup sebulan sekali. Ini sudah sampai salat malam 2 rakaat. Coba lihat pengaruh bagi diri kita. Sama seperti seorang yang makan vitamin. Kalau rutin dia makan vitamin, maka vitamin itu, ini kalau kita bicara akan membantu dia. Ya. Begitu juga salat itu. Coba dia biasakan seminggu ini 2 rakaat, akan memberikan pengaruh hati yang lebih dahsyat, yang sangat luar biasa. Ini yang kedua. Kenapa tidak Allah wajibkan? Karena di antara kamu itu ada yang musafir, ya, ada yang musafir. Bahkan salat Jumat itu menjadi tidak wajib kalau kita musafir, menjadi tidak wajib. Kenapa? Karena kita yang pertama musafir. Yang kedua karena kita itu tidak mustaqim, bukan penduduk kampung di situ. Mau salat Jumat bagaimana? Boleh, tidak ada masalah. Ya, boleh, tidak ada masalah. Ini 2. Yang ketiga, yang bertakuna min fadlillah. Jadi yang ketiga itu ada yang mencari rezeki. Ini kalau bangun tengah malam, besok sudah terlambat bangun subuh, maka susah mencari rezeki. Bagaimana caranya ini? Maka Allah mengatakan salatlah walaupun 2 rakaat saja. Tidak ada yang bisa ini artinya apa? Saya tidak sanggup ini. Kalau tidak sanggup, kamu besok subuh bekerja, 2 rakaat saja kamu salat. Jadi coba kita kita biasakan diri, walaupun tidak sanggup setahun sekali lah mereka. Coba kita lihat bagaimana pengaruhnya bagi jiwa kita. Yang kita selalu bangun salat 2 rakaat walaupun salat malam walaupun cuma 2 rakaat saja. Jadi ini yang ketiga. Kenapa alasan Allah tidak mewajibkan itu? Sudah ini. Yang keempat, wa akharuna yabtaquna yuqatiluna fi sabilillah. Ada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad bagaimana? Berjihad ini kalau sebagian penafsir itu ada sebagian fikih, ada fikih Hanafi, Hambali, Maliki, fikih Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini berbeda-beda masalah fisabilillah. Ada yang mengatakan fisabilillah. Itu fisabilillah salah seorang senif yang termasuk dapat zakat fitrah. Salah satu senif yang termasuk dapat zakat. Jadi bukan zakat fitrah saja, zakat juga mereka masuk fisabilillah. Bagaimana fisabilillah ini? Di dalam fikih mazhabul arba'ah, di dalam al-fiqhul islami wadilatuh, fisabilillah itu ada 2 model. Yang pertama, sebagian ahli fikih mengatakan fisabilillah itu memang berjihad di jalan Allah. Dia keluar dengan senjatanya dan dia berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Satu. Maka sebagian mengatakan tidak, kalau bukan tidak berjihad itu tidak fisabilillah. Yang kedua, masuk juga fisabilillah. Ini termasuk pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mengajarkan orang lain agama termasuk berjihad fisabilillah. Mana alasannya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya satu kampung itu mereka diwajibkan untuk keluar berjihad di jalan Allah, jangan keluar semuanya. Falaula nafara min ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ada juga satu kelompok yang mereka itu mendalami agama. Mendalami agama itu termasuk pada fisabilillah. Kenapa? Ketika nanti orang yang berjihad di jalan Allah mereka pulang ke kampungnya, ada yang mengajarkan mereka bagaimana salat, bagaimana beribadah. Artinya dalam satu kampung itu ada yang berjihad, ada yang mendalami agama. Orang yang mendalami agama juga dikatakan fisabilillah.
Bahkan di situ diklarifikasi lagi, diklarifikasi lagi. Yang mengajarkan agama bagaimana? Kalau dia mengajarkan agama kepada orang lain, gara-gara dia mengajarkan agama, dia meninggalkan tugas dia. Dia pergi ke sawah, dia meninggalkan tugas dia. Dia pergi mencari rezeki, tiba-tiba dia mengajarkan orang lain, maka dia termasuk fisabilillah. Tetapi kalau dia sudah punya gaji tetap, maka tidak dikatakan fisabilillah, tidak dikatakan fisabilillah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitrah dan zakat. Tidak berhak. Kenapa? Dia sudah punya masukan tersendiri, maka tidak bisa diberikan zakat fitrah kepada dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian. Makanya nanti insya Allah kita sambung. Ini belum habis juga ayat ini, ayat 20 masih. Ayat 20-nya masih sampai di tengah. Karena surah Al-Muzammil ini sampai ayat ke-20. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum